Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا ميسرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan di atas kenikmatan, yaitu kesehatan dan hidayahnya, yang mana banyak di antara saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala belum berikan hidayah, sehingga mereka jauh dari ilmu, jauh dari menuntut ilmu. Karena sejatinya adalah ilmu merupakan, ibaratkan kalau seandainya tanaman ilmu itu adalah airnya. Apabila seseorang hidup atau tumbuhan hidup tidak ada air, maka tumbuhan itu lambat laun akan mati. Begitu pula hidayah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, dan salah satu untuk menjaga hidayahnya adalah dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu agama. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan menuntut ilmu ini, ma'asyiral muslimin, banyak di antara kita enggan mempelajari. Misalnya ada kitab baru, kajian kitab baru, kitab fikih misalnya, bab thaharah, jarang yang datang. Mengapa? Mereka mengetahui bahwasanya bab thaharah pasti pembahasannya ini itu aja, paling ya macam-macam air, tata cara berwudu. Padahal kalau kita ketahui bahwasanya orang yang duduk di majelis ilmu, selain ia mendapatkan ilmu, ia mendapatkan keberkahan ilmu. Ia didoakan para malaikat. Ia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sudah mengetahuinya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, ya, duduk di majelis ilmu itu memiliki beberapa faidah. Di antaranya adalah tatkala ia sudah mengetahui ilmu tersebut, maka ia sebagai pengingat. Karena namanya manusia, tempatnya lupa. Ya, manusia sering lupa. Makanya Allah mengatakan wadzakir, ingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya pengingat itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi sebelum Allah mengatakan ayat tentang tauhid, Allah mengingatkan wa dzakir, ingatkan. Ya. Jadi menuntut ilmu yang pertama faedahnya sebagai pengingat. Tatkala kita malas, diingatkan. Ya. Terkadang kita tahu, Pak, hukumnya ini haram, tapi terkadang kita lupa melakukannya. Terkadang kita juga tahu bahwasanya begini itu sunnah, tapi kita malas melakukannya. Ya. Dan bagaimana agar membangkitkan semangat kita? Duduk di majelis ilmu. Ya. Kemudian di antara faedah dari ilmu adalah tatkala dia belum mengetahui ilmu tersebut, itu sebagai tambahan ilmu, kemudian diamalkan. Dan berikutnya yaitu ia akan mendapatkan ampunan orang-orang yang ampunan para malaikat, atau doa dari para malaikat, doa ampunan maksudnya.
Dalam hadis beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innal malaikata tad'u ajnihataha ridan li talabil ilm." Sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, mengapa? Ridho, dengan penuntut ilmu. Yang namanya penuntut ilmu, ya, para ulama membagi penuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama adalah penuntut ilmu itu sendiri. Itu orang yang menulis ilmu. Tulis. Ya, ilmu itu ditulis. Yang kedua, ya, pendengar ilmu. Ya, mendengarkan. Yang enggak nulis berarti pendengar, masuk sini. Yang ketiga, ya, yaitu jangan sampai kita, ya, keluar dari yang 3 ini. Itu orang yang cinta dengan ilmu, suka saja dengan ilmu, tapi enggak mau dengarkan. Dan dia juga tidak mau menulis. Ya. Dan yang keempat, jangan sampai kita jadi yang keempat, orang yang benci dengan ilmu. Naudzubillah min dzalik. Baik. Pada pertemuan kali ini, ya, saya sebagai pengganti di sini, ya, karena Ustaz Fuad, ya, Ustaz Fuad Taswidan hafizahullah, beliau uzur mengantarkan anaknya ke pondok, ya, katanya Malang macet gitu. Nah, ala kulli hal, kalau seandainya, ya, kata para ulama, idza faqada al-ma' batala at-tayammum. Apabila ada air maka batal tayamumnya. Ya, maka kalau ada air kita tidak boleh berwudu dengan tanah. Ya, karena airnya enggak ada. Airnya lagi di mana? Di Malang, di jalan. Ya, kita ini debu seperti ini. Nah, tapi kita ala kulli hal insyaallah kita saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Asr, sesungguhnya orang itu semuanya rugi kecuali orang-orang yang beriman, orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haq, saling memberi wasiat, saling memberi nasihat kepada yang hak, ya, dan saling memberi nasihat kepada yang ke dalam kesabaran. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang 10 wasiat yang ada pada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, beliau mengatakan, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum 'alaikum ila qawlihi ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, dan yang lainnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana wasiat tersebut ada pada cincinnya, falyaqra, maka bacalah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Qul, katakan Muhammad, ta'alau, kalian, kemarilah kalian. Atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Aku akan membacakan apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Ya, di sini ada 10 dalam surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kalau antum punya mushaf, antum buka. Ya, surat Al-An'am 151 sampai 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku billahi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا
Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Kemudian Allah mengatakan dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Adapun wasiat yang pertama, ya, alla tusyriku billahi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sesuatu yang paling diharamkan, ya, yaitu alla tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Kalau kita ambil kaidah dari usul fikih, di sini ada dua keumuman. Ya. Fi'il, apabila itu fi'ilnya berupa larangan, maka larangan tersebut merupakan keumuman. Jadi Allah mengatakan wala tusyriku. Ya. Janganlah kalian berbuat syirik. Syirik itu besar atau syirik kecil. Ya. Baik besar maupun kecil, baik banyak maupun sedikit. Maka ini larangannya bersifat umum. Wala tusyriku bihi syai'a. Dan kedua larangannya, apa sifat umumnya adalah syai'an, dengan sesuatu apapun. Sesuatu tersebut bisa berupa pohon, batu, ya, orang yang sudah mati, atau ingin mengharapkan pujian manusia, ya, atau yang lainnya. Ya. Jadi larangan berbuat syirik, ya, dalil-dalil yang berkaitan dengan kesyirikan atau larangan dengan kesyirikan itu sifatnya umum, baik syirik kecil maupun syirik besar. Ya. Baik yang dijadikan kesyirikan itu adalah malaikat, ya, meminta syafaat kepada malaikat, atau berdoa kepada malaikat, atau orang mati, atau orang soleh, atau wali, atau yang sejenisnya. Ya. Maka ini tidak boleh kita lakukan. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan awalan wassakum alla tusyriku bihi syai'a wa hadza nahyun 'anil syirki 'umuman. Ya, wasiat yang pertama adalah janganlah kalian itu berbuat syirik kepada Allah. Dan ini adalah larangan dari kesyirikan secara umum. Fayashmal kullu musyrikin bihi bi anwa'il ma'budati min dunillah. Maka mencangkup seluruh kesyirikan, ya, dari jenis-jenis ibadah atau yang diibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu musyrikin fihi min anwa'il ibadah. Sedangkan kesyirikan itu atau orang musyrik itu, ya, itu merupakan yang dikategorikan kesyirikan itu apabila kesyirikan itu berkaitan dengan hal-hal ibadah. Ibadah tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah saja. Ya, nggak boleh kita menyelewengkan ibadah kecuali hanya kepada Allah saja. Ya. Dan di antaranya ibadah adalah doa. Ya, banyak di antara kita, ya, semoga kalau di kita insya Allah tidak ada. Banyak di antara masyarakat kita itu mereka masih berdoa kepada selain Allah. Ya, dan kesyirikan ini terjadi di bulan mulia, di bulan Muharram. Ya, mulai menyembelih bukan karena Allah. Bulan Muharram, tanggal 1 Muharram nanti akan banyak kesyirikan. Ya, akan banyak kesyirikan. Entah yang namanya ini dan itu, tapi hakikatnya sama, yaitu menyembelih suatu binatang atau kurban untuk penunggu suatu tempat. Ya, saya nggak sebut namanya, takutnya nanti kalau disebut namanya digeruduk nanti. Biasanya seperti itu. Ya, nggak sebut nama, tapi yang jelas hakikatnya seperti itu. Dan Nabi SAW mengatakan, ya, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih bukan untuk Allah. Ya. Dan di antara menyembelih bukan untuk Allah, ikhwan, misalnya antum berkorban di 10 Dzulhijjah. Antum berkorban. Akan tetapi antum korban itu bukan niatnya memang berkorban mendekatkan diri kepada Allah. Tapi apa? Ingin dipuji. Ingin dipuji. Oh, aku loh korbannya sapi satu yang limusin besar. Ketika pembagiannya enggak sesuai, marah-marah sama panitianya.
Na'udzubillah min dzalik. Berarti ini bukan karena Allah. Kalau kita berkorban karena Allah, berarti sudah, yang penting saya berkorban, sudah, mau dibagi modal gimana urusannya, yang penting jangan dijual. Kan gitu. Ini banyak orang-orang yang ingin dipuji, ingin dan seterusnya. Di-upload di medsos, korban saya, selfie dulu sebelum menyembelih. Waliyadzubillah. Ya. Nah, kemudian wasiat yang kedua. Ya. Sebentar, berkaitan dengan wasiat yang pertama tadi, kesyirikan. Ya, di antara menyembelih itu, kemudian berdoa kepada selain Allah. Dan di antara bentuk doa kepada selain Allah adalah ya, kita minta perlindungan kepada ya, penunggu suatu tempat. Contohnya, tatkala kita berjalan ke suatu tempat yang kosong atau yang jarang dihuni manusia, kita berdoa, Mbah Amit, putune ape liwat, biasanya itu. Atau kita, dulu nenek saya jadi seperti itu. Dulu saya waktu kecil, nenek ketika saya mau bermain di gumuk. Gumuk itu suatu bukit. Ya, di situ jarang dijamah oleh manusia. Ya. Di situ suatu bukit, ketika saya bermain di situ sama teman-teman, engko lek ate liwat ning kono, pamit sik gitu. Kon amit gitu. Amit Mbah putune ate liwat. Gimana? Dulu waktu itu enggak tahu, manut aja. Tujuannya apa? Biar enggak kesurupan, biar enggak sawanan, biar enggak ini dan itu. Dan ini kesyirikan. Dan syiriknya syirik akbar. Ya kan? Karena berdoa kepada selain Allah. Minta pertolongan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Sesungguhnya ada di kalangan manusia. Ini yang mengabarkan jin sendiri. Tatkala jin Nabi Muhammad SAW diutus, ya, dan beliau mendapatkan wahyu, jin mendengar wahyunya. Setelah mendengar, beliau, jin tersebut beriman. Terus mengabarkan bahwasanya keadaannya orang penduduk jin atau apa orang-orang yang jin-jin di alam sebelah, kan alamnya beda. Ya, itu kegiatannya seperti ini dan seperti itu. Salah satunya bahwa annahu kana rijalun minal insi. Sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia, ya'udzuna birijalin minal jinni. Minta tolong, ya, minta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rohaqa. Maka jin tersebut menambah kesesatan badannya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan ini banyak sekali. Ya. Jadi di masyarakat kita, pelajaran atau kitab tauhid itu harus diulang-ulang. Ya, harus diulang-ulang. Hatam kitab tauhid kembali dari awal lagi. Hatam lagi kembali dari awal lagi. Seperti itu. Jangan kitab tauhid hatam, ganti ustaz kitab yang lain. Jangan. Kitab tauhid diulang-ulang terus. Ya. Mengapa? Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu takut, Pak. Takut dirinya dan anak keturunannya tertimpa kesyirikan sampai berdoa, wa junubani wa baniya an na'budan asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Begitu pula Nabi Yakub alaihissalam berwasiat kepada anak-anaknya, Nabi Yakub dan Ishak. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Aku menyembah Tuhanmu, Tuhannya Ibrahim, Ishak, Ismail dan Yaqub, yaitu satu Tuhan, dan kami adalah termasuk orang-orang yang beriman. Ini wasiat. Ya. Dan kita harus tanamkan ini kepada anak-anak kita. Jangan kita kalau kita sakit, kita wasiatnya, nanti kalau kepada istri, kepada anak kita, nanti kamu kalau saya mati, kamu nanti makannya gimana? Sudah, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki. Ya. Allah yang akan kasih rezeki dia. Antum pernah menyaksikan, banyak anak-anak yatim itu kok sampai sekarang hidup itu. Atau banyak anak-anak orang yang nggak punya orang tua, sampai sekarang masih hidup. Mengapa? Allah kirimkan rezeki. Entah dari orang lain, entah dari suatu yayasan, atau Allah berikan dia ya ilmu untuk bekerja. Atau kemampuan untuk bekerja. Jangan khawatir dengan rezeki. Pasti Allah akan jamin kehidupannya. Nah, kemudian,
Wasiat yang kedua, ya, wabil walidaini ihsana. Kalau kita kaji dari kajian usul fiqh, ya, kaidah-kaidah usul fiqh. Tatkala masdar itu merupakan salah satu jenis perintah. Ya, tahu masdar ya. Masdar itu kalau kita belajar bahasa Arab, ya, daraba, memukul, yadribu, sedang memukul, darban, pukulan. Darban, ya, masdar itu bisa menjadi apa? Kata perintah. Makanya Nabi SAW tatkala keluarga Yasir dihukum, mau dibunuh, disiksa, tatkala awal-awal masuk Islam, apa kata Nabi? Sabrun ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah, sobron. Sobron itu kan sabar, bukan kata perintah. Tapi sobron, masdar itu bisa jadikan kata perintah. Sobron ya ala Yasir. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempatmu di surga. Ya. Ya, fatahriru raqabah. Tahrir, pembebasan budak. Maksudnya apa? Bebaskanlah budak. Ini masdar bisa menjadi kata perintah. Dan perintah hukum asalnya apa? Wajib. Ya. Allah mengatakan, ya, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kebaikan. Maksudnya apa? Ai ahsinu bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua, kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Ya. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan, wa wassakum an tuhassinu bil walidaini ihsana. Allah mewasiatkan kepada kalian untuk berbakti kepada orang tua. Ya, wa birrihima wa hifdzihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah wa tarkil ma tarafu 'alaiha. Penting ikhwan. Dengan berbakti, dengan menjaganya, ya, dengan melindunginya, dengan taat kepada keduanya. Selain dari ketaatan kepada maksiat kepada Allah, dan meninggalkan congkak kepada keduanya. Ini penting. Ya. Dan banyak di antara kita itu, waliyadzubillah, itu congkak kepada orang tua kita. Bahkan kalau kita lihat, setelah kita ngaji kok tiba-tiba malah menjadi nun sewu, kurang ajar sama orang tua. Kalau kita lihat ya, orang tua kita itu enggak musyrik. Misalnya orang tuanya masih Islam, cuman belum mendapatkan hidayah. Allah katakan kepada orang tua yang musyrik, ya, wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tatkala apabila orang tuamu itu mau memerintahkanmu untuk berbuat syirik padaku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kau taati. Jangan kau taati. Wa sahibhuma, dan jadikan dia sahabat. Fid dunya ma'ruf, di dunia dengan baik. Bayangkan, orang musyrik, yang mana orang tua kita misalkan musyrik, itu kita harus tetap menjadi berbakti kepadanya, orang yang berbakti padanya. Nah, dan di antara bakti kepadanya adalah kita mungkin sering menghubunginya. Ya, kalau misalkan kita jauh, ya, kita sering misalkan minimal kalau kita nggak bisa mendatanginya, kita menghubunginya atau sering pulang. Nah, orang tua kita itu masya Allah, tatkala didatangi oleh anaknya nggak bawa apa-apa misalkan, itu senangnya masya Allah, Pak. Dan ini saya rasakan sendiri. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu berbakti kepada orang tua adalah menyambung teman bapaknya. Makanya kita harus tahu, bapak saya itu sukanya bermain sama siapa. Ya. Kalau teman itu teman baik, kita tahu bapak saya sukanya temannya fulan. Tatkala orang tua kita mati, sambung kekerabatan tersebut. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna abarral birri silatu waladi ahla wudi abihi. Sesungguhnya termasuk kebaikan yang paling baik adalah menyambung
adalah anak menyambung apa yang disambung oleh bapaknya. Ya, teman bapaknya disambung. Ya. Misalkan jenengan ke kampung pulang mudik, orang tua jenengan sudah nggak ada. Dulu bapak saya temannya Pak Fulan, misalnya Pak Joko misalkan, datangi rumahnya Pak Joko. Ya, ajak tanya gimana gitu. Nah, dan orang yang ketika kita sambung orang teman bapak, dia akan cerita kebaikan bapak kita. Bapak mau bintu begini. Ceritakan baiknya. Ya, seperti itu. Misalkan, oh Masya Allah anak, sekarang kamu itu begini. Dulu itu benar, bapakmu itu kayak gini. Disambung. Akan ceritanya kan, apa? Akan menambah nama baik, mengharumkan nama baik orang tua kita. Bahkan Ibnu Umar. Suatu ketika, Ibnu Umar bertemu dengan seseorang di suatu jalan di kota Makkah. Ya. Yang mana Ibnu Umar tersebut, Abdullah ya, itu membawa keledai yang ditungganginya. Tiba-tiba turun dia. Turun, dikasihkan keledai tersebut kepada orang tersebut. Dan dikasihkan imamah. Imamah itu sorban ya, yang dipakai, dikasihkan. Bertanya Ibnu Dinar, seorang tabi'in. Kenapa kau lakukan seperti ini? Ya. Bukankah engkau cukup memberikan sesuatu saja yang kecil? Kenapa kok sampai keledainya dikasih, imamahnya dikasih? Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Umar mengatakan, inna aba hadza kana wuddan li Umar bin Khattab. Sesungguhnya bapaknya orang tadi itu adalah teman karibnya Umar bin Khattab. Jadi bapaknya dia sama Umar temenan. Anaknya diperlakukan seperti itu. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna abarral birri, sesungguhnya sebaik-baik bakti silatul waladi ahla wudi abihi, yaitu anak menyambung keluarga orang yang disayangi oleh bapaknya. Maksudnya keluarga dari orang yang disayangi oleh bapaknya. Antum datangi mereka. Walaupun mereka itu orang-orang yang misalnya belum mendapatkan hidayah. Siapa tahu dengan Anda mendatanginya, dia mendapatkan hidayah. Ya. Siapa tahu dengan kita mendatangi mereka, kita mendapatkan hidayah itu. Ya. Kemudian, wasiat berikutnya. Wa wassakum alla taqtulu auladakum min imlak. Dan Allah mewasiatkan kepada kita ya, agar kita tidak membunuh anak-anak kita takut miskin. Ya, di antaranya membunuh takut miskin itu sudah tahu hamil. Misalkan istri kita hamil. Kan sebelum 4 bulan kan belum jadi nyawa. Aborsi. Digugurkan. Tidak boleh. Mengapa? Karena, ingat ikhwan, banyak di antara kita itu menginginkan keturunan, tapi Allah masih belum beri keturunan. Lah kita dikasih keturunan malah digugurkan. Auzubillahi min dzalik. Ya, seperti itu. Ya. Ai la ta'idu banatikum. Janganlah kau kubur anak-anak perempuan kalian. Wala taqtulu abna'akum khasyatal faqr. Dan jangan kalian itu membunuh anak-anak laki-laki kalian takut miskin. Fa inni raziqukum wa raziquhum. Sesungguhnya aku Allah itu adalah pemberi rizki bagi kalian dan pemberi rizki bagi anak-anak kalian. Falastum tarzuqunahum, bukan kalian yang memberi rizki, bukan. Kita itu hanya usaha, Pak. Ya. Kalau seandainya bukan karena Allah yang memberi rizki, kita itu dapat apa? Kita dapat apa di dunia ini? Ya, coba lihat, perhatikan. Kita usaha sama. Misal usaha sama-sama jualan es. Apakah hasilnya sama antara A sama B? Beda. Mengapa? Karena si pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu usaha, tawakal saja. Ya. Jadi jangan takut kita itu miskin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah atur kapan dia ini miskin,
Kapan dia kaya, siapa yang kaya, siapa yang miskin, siapa yang hitam, siapa yang putih, siapa yang pendek, siapa yang tinggi. Itu sudah Allah atur 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Apa yang kita takutkan? Ya. Nah, dan kita nanti nggak ditanya tentang masalah kenapa kamu miskin. Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan tanya tentang keadaan agama kita. Dan harta yang kita cari halal atau tidak. Kaya halal aman. Miskin halal aman. Kaya korupsi sengsara. Cari uang yang haram. Apalagi miskin. Miskin korupsi apa, Pak? Miskin carinya haram misalnya. Sudah miskin suka judi misalnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Suka miskin suka ngentit misalnya. Tahu ngentit ya? Nah ini sudah sedikit tapi haram. Maka bahaya juga di akhirat ini. Ya, bukan kita ditanya kapan kamu kaya, kapan kamu miskin, tidak. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan harta tersebut, halal atau tidak. Kan itu. Ya. Dan antum juga sama. Tatkala antum ingin mengeluarkan biaya besar untuk anak antum di pondok misalkan. Sudah, jangan takut miskin, Allah akan ganti. Dan sebaik-baik ganti ya untuk kita itu adalah Allah berikan dia anak yang soleh. Allah jadikan dia anak yang soleh. Itu sebaik-baik. Mengapa? Tatkala kita mati kita didoakan terus sama anak kita, Pak. Ya, kita seperti hidup lagi, pahala mengalir. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ada 3 orang. Ya, tatkala idza mata ibnu Adam, in qata'a anhu amaluh. Apabila anak Adam mati, terputus semua amalnya. Illa min salas, kecuali 3. Ya, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ya, wa waladun salih yad'u lah, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Ya, wa shadaqatun jariyah, dan sedekah jariyah. Ya, kita hidup lagi seperti hidup lagi. Enggak, anak kita mendoakan kita. Dan anak ini, ma'asyiral muslimin, ya, adalah investasi yang orang yang paling sering mendoakan kita itu ada 2. Orang tua kita dan anak kita. Ya, orang tua dan anak kita itu yang paling sering. Istri kadang. Para ulama mengatakan seperti itu. Apalagi kita mati, istri menikah lagi, lali ya. Lupa sudah, nggak mendoakan. Tapi kalau anak kita atau orang tua kita itu yang sering mendoakan kita. Tapi rata-rata orang tua meninggal wafat lebih dahulu. Rata-rata, walaupun tidak mesti. Kan seperti itu. Nah, ya, kita jangan pelit untuk memasukkan anak, untuk membiayai anak, sesuatu yang bermanfaat baginya. Dan bermanfaat untuk kita. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nasihat ke 4. 4. Salah tulis antum mungkin. Baik. Yang keempat adalah warabi'an wa wassakum alla taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian ya, agar kita tidak mendekati al-fahishah, perbuatan keji. Dan seburuk-buruk perbuatan keji adalah zina. Na'udzubillah min dzalik. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kau dekati zina. Mendekati saja itu tidak boleh. Ya. Innahu kana fahisha, karena perbuatan-perbuatan yang menjijikkan. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Ya, antum melihat kalau kisahnya nabi-nabi yang istrinya musyrik, itu istrinya Nabi tidak ada satupun yang berzina. Nabi Lut, istrinya tidak berzina. Nabi Nuh, ya, istrinya tidak berzina. Mengapa? Karena zina ini adalah dosa yang sangat menjijikkan. Coba lihat. Bismillah. Ada orang musyrik. Ini di sisi manusia ya. Ada orang musyrik sama orang berzina. Kira-kira mana yang lebih buruk di mata manusia? Zina, Pak.
Di mata manusia zina. Dan orang yang melakukan perzinahan ini, yang terkena imbas bukan dia saja, keluarganya. Nauzubillah min dzalik, misalkan anaknya fulan berzina, bapaknya yo kena, ibunya yo kena, ya, kena keburukannya. Bahkan anaknya ya hasil perzinahan itu juga kena juga. Kata Nabi SAW, waladu zina syarrus salasah. Anak zina itu keburukan yang ketiga. Ya, keburukan yang ketiga. Kata Nabi SAW. Nah, hati-hati. Ya. Sempat suatu ketika saya tanyakan kepada dosen waktu itu. Ustaz, mungkinkah anak hasil zina itu, dia itu menjadi anak yang saleh? Kata beliau, mungkin saja. Akan tapi jarang. Akan tapi sulit. Ya. Mengapa? Karena dia dibuat dengan cara yang haram. Kata beliau. Dan saya selama saya hidup, kata beliau, selama saya hidup, kata beliau, saya belum pernah mendengarkan anak itu, misalkan dia itu menjadi ahli ilmu, dia itu menjadi anak yang soleh, dari anak yang hasil zina. Selama ini saya belum pernah mendengar, kata beliau. Nah, dan saya pun saat ini juga sama, belum pernah melihat. Bukan berarti tidak mungkin. Akan tapi ini, ya, belum pernah. Maksud saya pribadi belum pernah melihat. Ya, dia itu rajin ke masjid, jarang. Ya, jarang. Ya, kecuali kedua orang tuanya sudah bertobat mungkin. Ya, bertobat, benar-benar dididik dengan pendidikan yang Masya Allah. Bisa jadi. Ya, akan tetapi jarang sekali. Ya, anak kita yang baca, yang kita baca doa Bismillah Allahumma jannibna syaitan itu, ya anak kita kadang benar kadang kan itu. Kadang. Ya, anak kita. Bagaimana yang diikuti sama setan? Bagaimana yang barengan sama setan? Nah. Baik. Ya. Dan sebaik-baik dan seburuk-buruk fahisyah adalah perzinahan. Ya. Nah. Kemudian wasiat yang ke-5. Ya. Wa wassakum alla taqtulun nafsa allati harramallahu qatlah. Dan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian, ya, agar tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Dan ini wasiatnya secara umum. Jangan kau membunuh, maksudnya apa? Baik rakyat maupun pemerintah. Maupun siapapun, Allah yang masuk dalam ayat ini, janganlah kalian itu membunuh siapapun ya yang Allah haramkan untuk dibunuh. Baik muslim maupun kafir. Ya, ada orang kafir yang dilindungi oleh Islam. Di antara kafir dhimmi, kafir mu'ahad. Ya. Jangan dikit-dikit, oh itu kan orang kafir di gereja langsung dibom, das. Itu tidak boleh. Ya. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan, ya, lam yarih raihatal jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir yang memiliki perjanjian dengan Islam, dia tidak akan mencium bau surga. Ini ancaman dari Nabi SAW. Orang kafir saja nggak boleh dibunuh. Bagaimana dengan orang Islam? Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan ini. Wa hiya nafsul ma'munat mu'minatun wal mu'ahadatun bil illa bil haq. Ya, yaitu jiwa orang yang beriman ataupun orang kafir yang mu'ahad, kecuali dengan yang hak. Ya, ada 3. Pembunuhan, menghilangkan jiwa dalam Islam itu ada 3 yang diperbolehkan. Tapi ini semua perkaranya di atas pemerintah. Ya, harus pemerintah yang melakukan, bukan kita sakpena dewi. Yang pertama adalah orang yang membunuh orang lain, dia dikenai kisos. Maka orang bunuh harus dibunuh. Kisos. Tapi yang melakukan harus pemerintah. Kemudian yang kedua, ya, orang yang muhson, yaitu laki-laki atau perempuan yang sudah menikah, kemudian dia berzina, maka dia dihukum dirajam sampai mati.
Kalau belum menikah, ya, dicambuk. Ya. Fajlidu mi'ata jaldah. 100 kali. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang murtad. Ya, orang yang murtad, jika dia nggak mau kembali ke agama Islam, pemerintah wajib membunuhnya. Ya. Ini 3. Selain itu tidak boleh. Kalau kita melawan, kita dibegal misalnya, naudzubillah min dzalik, ada pembegalan. Kemudian kita membela diri. Ya. Kemudian dia mati. Ini juga diperbolehkan ini. Ini diperbolehkan. Ya. Ini diperbolehkan karena kita membela diri. Ya. Tapi kalau bisa jangan sampai mati. Ya. Ya, mau mati aja. Jangan sampai mati tapi mau mati. Ya, nanti biar matinya di rumah sakit. Kalau matinya di sini pas waktu kejadian kena pidana ya. Nah. Tapi ingat ikhwan, di hukum kita itu ada yang namanya wan prestasi. Ya, ada yang namanya wan prestasi. Di hukum kita juga ada yang namanya itu pembelaan itu juga misalkan kita bisa memberikan kesaksian yang benar terkait bahwasanya ini adalah begal, kemudian dibunuh sampai dilawan sampai mati, maka kita juga kita misalkan bisa dibuktikan, maka kita nggak kena pidana. Bisa. Banyak kejadian tersebut, diantaranya ada anak Sumeneb, Madura, di Jakarta dibegal, kemudian begal dilawan, kemudian mati. Begal tersebut mati. Ya. Bahkan tatkala di Jakarta, beliau malah dikasih penghargaan oleh polisi karena bisa membuktikan bahwasan dia ini begal. Ya. Kalau bisa membuktikan, kalau tidak bisa, ya boh mana? Tidak tahu lagi. Taib. Nah, lihat ya, masalah pembunuhan jiwa ini berkaitan dengan pemerintah. Kita tidak boleh seenaknya sendiri. Taib, kita lanjutkan. Yang keenam, wa wassakum alla taqrabul malal yatim illa billati hiya ahsanu min tasrifihi bima yahfadhuh. Ya. Allah mewasiatkan agar kita tidak mendekati harta anak yatim kecuali dengan jalan yang baik. Ya, baik pengelolaannya maupun baik dalam pemberiannya. Misalkan kita kelola harta tersebut, jangan kita habiskan. Ya. Karena apa? Karena harta anak yatim tersebut adalah hartanya. Kalau kita mengambil harta orang tersebut, ya maka kita termasuk orang yang zalim. Kecuali orang kita nggak mampu, kita membiayai dia, kita ambil sedikit secukupnya, boleh. Wa in takunu fuqara falyasta'fif. Jika kalian itu orang-orang yang miskin, maka ambillah secukupnya. Ya. Jangan dihabiskan hartanya. Nah, kalau bisa malah kita nggak ngambil sama sekali, kita kembangkan. Tatkala dia sudah bisa mengelola harta tersebut, kita berikan. Maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang ketujuh, wa auful kaila wal mizana bil qist. Ya. Dan penuhilah atau jujurlah dalam menimbang. Ya. Intinya dipaskanlah gitu apa ya? Auf itu penuhilah. Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Maksudnya dipaskan. Dan banyak di antara kita ya kawan, tatkala saya beli ayam itu belum pernah melihat timbangan itu kosong-kosong. Maksudnya 2 kali tapi kosong-kosong, nggak ada bandul, nggak pernah. Selalu apa ketika mau menimbang, selalu bandulnya ditaruh dulu, biar jatuh, baru ia dikasihkan. Nggak pernah dia dilepas dulu biar tahu gini. Nggak pernah. Mengapa? Nggak tahu. Ya, pasti ada kecurangan di situ. Kalau misalkan antum coba ambil, nanti akan jumpling gini. Nah, atau mungkin antum harus timbang lagi di rumah. Dan banyak pedagang yang seperti ini. Ya, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang curang. Alladzina idaktalu 'alan nas yastawfun. Mereka itu ingin ditimbang, maksudnya
Membeli sesuatu ingin dipenuhi. Ya, aku mau beli ini, ya harus penuh. Tapi tatkala dia menimbang sendiri, curang. Ini tidak boleh. Ya, hati-hati. Ini ya, ya, tidak boleh ya. Ay aqimul adla fil akhdi wal i'ta'i hasab istita'atikum. Maksudnya apa? Maka tegakkan keadilan. Nah, jangan curang. Ya. Jangan curang dalam menimbang. Ya, berkaitan dengan harta haram yang akan masuk kepada diri kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ya, ayyulah min nabata min sukhtin fannaru aula bihim. Daging mana saja yang tumbuh dengan keharaman, maka neraka lebih berhak untuk dirinya. Baik, azan dulu Pak. Tafadhal.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik. Ya, nasihat yang ketujuh adalah kita harus adil. Ya, harus pas tatkala kita menimbang. Ini berkaitan dengan perbuatan. Ya, di antaranya yang berkaitan dengan timbangan bukan hanya kita menimbang, tapi juga tatkala kita menjadi karyawan. Ya, tatkala kita menjadi karyawan, maka kita harus memenuhi syarat-syarat atau SOP yang telah diberikan. Mengapa? Karena coba lihat, kita tatkala libur, ya tatkala kita libur, itu kita ingin mendapatkan gaji, Pak. Tanggal merah misalnya, kita ingin mendapatkan gaji. Tetap ingin gaji apa? Penuh. Tapi tatkala kita kerja, terkadang kita tidak sesuai dengan SOP-nya. Sama enggak sama orang yang tadi? Ya, tatkala dia beli sesuatu, ditimbang oleh orang lain, ia ingin dipenuhi timbangannya. Tapi tatkala dia menimbang sendiri, dia curangi. Sama kan? Nah, jadi kita harus sesuai dengan SOP, semaksimal mungkin. Ya. Misalkan kita guru, masuknya jam 6:30 SOP sampai jam 11 misalkan. Atau sampai jam 1. Ya sudah SOP-nya itu. Ada nggak ada kerjaan? Sudah kerjakan. Di situ tetap di situ. Karyawan misalnya jam 7 sampai jam 7. Sampai jam 3 misalkan. Ya, ada atau tidak ada pekerjaan? Ya datang di situ. Kan seperti itu. Tenang, santai, nggak ada pekerjaan. Lagi kosong. Nggak masuk. Nggak apa. Ini nggak boleh. Ya, mengapa? Karena tatkala kita itu libur, misalkan ada cuti bersama, libur, lebaran, 1 pekan, kita ingin dibayar penuh. Ya, selama liburan itu. Tapi tatkala kita masuk, ya kita malah curang sendiri, tidak boleh. Ya. Nah, adapun yang ke-8, ya, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Tatkala kalian itu berbicara harus adil. Ya, kalau tadi perbuatannya harus adil, kalau yang ini adalah ucapannya harus adil. Bahkan Nabi SAW tatkala mengatakan dalam hadisnya, "Lau anna Fatimah binti Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalau seandainya Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha saraqat, mencuri, laqata'tu yadaha, akan kupotong tangannya. Ini Nabi SAW. Ya. Nabi SAW adil walaupun sama anaknya sendiri. Mencuri ya sudah, potong ya potong. Tapi alhamdulillah tidak ada anak Nabi SAW yang seperti itu. Ya. Kemudian ya. Dan terkadang pula tatkala kita menjadi hakim untuk anak kita atau yang lainnya. Misalkan anak kita bertengkar misalnya. Kita jangan melihat itu anak kita bela, tidak boleh. Atau kerabat kita bertengkar atau apa. Ya, jangan kita mentang-mentang itu kerabat kita bela, tidak boleh. Kita harus benar-benar tahu, kita harus benar-benar adil dalam menghukumi sesuatu. Ya. Ini tidak boleh kita dalam berbicara itu tidak adil. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah wa bi ahdillahi aufu. Dan terhadap perjanjian Allah, aufu, penuhilah. Dan di antara perjanjian Allah, kata Syekh Shalih Fauzan, adalah ai inqadu lidzalika bi an tuti'uhu fima amara bihi wa nahaa anhu. Yaitu hendaklah kalian mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wa ta'malu bi kitabihi wa sunnati nabiyhi. Dan kalian mengamalkan
agama ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi misalnya seseorang melakukan suatu nazar, ya, maka dia harus memenuhinya. Ya, terkadang kita banyak sekali bernazar, berjanji sama anak-anak kita misalkan. Itu ingat Pak, catat kalau perlu. Nanti kalau kamu bisa ini tak belikan ini, catat itu. Mengapa? Karena itu sudah janji. Kalau kita mengingkari janji, ya, maka kita terkena kafaratul yamin. Ya, kafarah bagi yang melanggar sumpahnya. Puasa berapa hari? 3 hari berturut-turut. Atau memberi makan 10 orang miskin. Penuhi. Ya. Jadi, setiap janji walaupun kepada anak kita itu tetap janji kalau kita memang janji. Ya, nanti kalau kamu nanti ujian dapat 100 misalkan. Nanti kamu Abi belikan atau Abi ajak makan makan ini dan itu. Ya, kita harus penuhi janji itu. Ya, kita harus penuhi janji itu. Jangan sampai kita mengingkari janji, tapi tetap kena apa kafaratul yamin kalau kita mengingkarinya. Nah, ya, dan di antara perjanjian kita dengan Allah adalah salat. Ya, Nabi SAW mengatakan al-ahdu bainana wa bainallah as-salah. Perjanjian kita dengan Allah adalah apa? Salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat sungguh ia telah kafir. Nabi SAW yang mengatakan. Dan Allah juga beliau juga mengatakan inna bainal musyriki inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya pemisah antara seseorang dia itu muslim, musyrik atau kafir apa? Tarkas shalah, meninggalkan salat. Ya. Nah. Kemudian yang ke-10, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'u, ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang menyimpang-nyimpang itu. Ya, fatafarraqu bikum an sabilih. Maka kalian akan terpisah dari jalan yang lurus tadi. Ya. Dzalikum wassakum la'allakum tattaqun atau taqilun. Napa? Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ya, taqilun, tadzakkarun, tattaqun. 3 wasiat tadi. Itulah wasiat Allah ya agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan berkaitan dengan ayat yang terakhir tadi, ya suatu ketika Rasulullah SAW pernah menggaris suatu garis yang lurus, besar. Kemudian beliau menggaris ke samping dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan, nyabang-nyabang. Kemudian Nabi mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum. Dan jangan kalian itu ikuti jalan-jalan yang kesana apa? Yang samping-samping tadi. Maka kalian akan terpisah dari jalanku. Nah, ini dalil bahwasanya wajibnya kita mengikuti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak terpecah, agar kita tidak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak bisa persis, Pak. Jadi kalau kita mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku mengikuti para sahabat, bisa kita persis amalan kita seperti mereka? Bisa? Tidak bisa. Bagaimana dengan orang-orang yang benar-benar tidak meniru mereka? Tambah jauh. Kita aja yang pakai Google Map ya, yang kita pakai petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkadang kita masih salah, masih nggak sampai, masih nggak sesuai dengan tujuan. Ya, mungkin sampai tapi masih nyandet. Ya. Sinyalnya mungkin habis. Ya, atau sinyalnya lemah misalkan. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan salat qobliyah, ba'diyah, kita enggak salat terkadang. Sering kita ingin memerintahkan kita salat wajib, ya salat
berjamaah di masjid, terkadang kita juga lagi malas. Dan sejenisnya. Kita itu merasa mengikuti Nabi, tapi kita nggak mampu. Nabi sholatnya 12 rakaat ketika malam. 11 rakaat tatkala malam hari, sholat malam. Kita paling cuma 2 rakaat sama 1 rakaat witir. Kan seperti itu. Kita nggak mampu. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengikuti Nabi? Pasti jauh. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW mengatakan ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian di haud, di telaga. Nabi mengatakan ana faratukum alal haud. Bahkan suatu ketika Nabi SAW mengatakan tatkala menjelang wafat beliau mengatakan wadittu law ra'aitu ikhwani. Aku berharap saat ini aku melihat ikhwanku, saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat mengatakan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? La, bukan. Antum ashabi. Kalian sahabatku. Ikhwani, hum alladzina yu'minuna bi walam yarani. Walam yarawni. Walam yarawni. Ikhwanku, saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman kepadaku, tapi mereka enggak melihatku. Oleh karena para ulama mengambil kesimpulan di antara makna dari sahabat yang dimaksud dengan sahabat Nabi itu apa? Orang yang masuk Islam di zaman Nabi dan melihat Nabi dan mati dalam keadaan Islam. Harus melihat. Kalau bukan tidak melihat Nabi, maka dia bukan sahabat. Ya, Nabi berharap wadittu law ra'aitu ikhwani. Aku berharap Nabi ingin bertemu dengan kita. Tatkala di Haud, di suatu telaga, ada suatu rombongan datang kepada Nabi SAW. Mendatangi haudnya Nabi. Itu umatku itu. Rasulullah, ummati, itu umatku. Ya, terlihat dia wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Karena asar wudhu dan sujudnya. Kemudian dihalau, nggak boleh. Nabi mengatakan, ummati, itu umatku, itu umatku. Kok nggak boleh datang? Kemudian dikatakan oleh malaikat mengatakan anta la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu Muhammad apa yang mereka perbuat. Ahdas itu membuat-buat agama. Ya, melakukan bid'ah. Ya, anta la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau enggak tahu Muhammad apa yang diperbuat mereka setelah engkau mati. Kemudian Nabi SAW mengatakan syuhqan liman baddala dini. Pergilah jauh. Pergi kalian. Siapa saja yang mengganti agamaku. Ini Nabi SAW. Beliau merindu dengan kita, tapi nggak mengikuti ajarannya. Ya percuma kita nyanyi-nyanyi, mereka nyanyi-nyanyi. Ya. Nyanyi rindu kepada Nabi, rindu dengan aku, kita kangen sama Nabi, ingin bertemu Nabi. Ya. Akan tapi tidak mengikuti ajaran Nabi SAW, maka akan sia-sia amalnya. Karena syarat diterima amal ya ada 2, yaitu kita ikhlas mentauhidkan Allah, ya, dan yang kedua adalah mengikuti Nabi atau ittiba atau mutaba'ah, ya, ittiba kepada Nabi SAW. Ya, ini pentingnya kita belajar akidah dan fikih. Ya, belajar akidah agar pemahaman kita bisa mengikhlaskan ibadah kepada Allah, belajar fikih agar ibadah kita sesuai dengan Rasulullah SAW. Nah, mungkin ini ikhwan yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, mungkin satu. Jika tidak ada, kita tutup. Bismillah. Alhamdulillah. Tidak ada. Kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.